Assalamualaikum, salam sejahtera. Saya mencoba melihat kondisi dunia saat ini. 2 tahun yang lalu, dunia lagi kena musibah COVID, berdampak yang besar lah, terutama dalam segi ekonomi. Semua negara menjerit. Ada yang melakukan lockdown sampai hancur. Ternyata lockdown itu nggak menyelesaikan. Alhamdulillah, Presiden kita Jokowi tidak mengambil keputusan itu. Saya bayangkan kalau Indonesia melakukan lockdown mungkin hancur negeri ini. Kenapa? Negeri kita ini masih belum maju, masih banyak bergantung. Belum lagi penduduknya besar, 270 juta. Itu kalau lockdown saya nggak bayangkan. Mungkin perlu hutang ke luar negeri itu mungkin bisa sampai 10.000 triliun lah kalau mungkin. Karena memberi nafkah, makan orang. Tapi Jokowi punya feeling, punya perhitungan yang mantap, tidak melakukan lockdown. Alhamdulillah, recovery ekonomi masih bisa berjalan. Setelah COVID, dunia juga mengalami resesi saat ini. Akibat perang lagi antara Rusia dan Ukraina. Itu banyak mengimbas, terutama negara-negara Eropa tuh. Mungkin kalau kita lihat saat ini, Indonesia masih jauh lebih aman, nyaman lah untuk hidup. Kalau melihat Jerman, Inggris, Eropa itu semua lagi dalam keadaan kacau lah. Belum lama ini mendengar kemarin Perdana Menteri Inggris baru 2 bulan menjabat mengundurkan diri. Mereka seperti tidak mampu mengendalikan negara itu. Tapi alhamdulillah, Indonesia di pundak Jokowi. Jujur, kalau mungkin bukan pemimpinnya Jokowi, COVID kemarin itu mungkin kita juga akan collapse. Jokowi punya kepribadian hebat. Berapa banyak orang bicara lockdown, sampai Gubernur DKI aja ikut campur lockdown. Karena dia mau tampil beda. Dia berharap mungkin Gubernur DKI kemarin Anies itu berharap negara ini bangkrut karena tidak lockdown. Itu akan dijual buat dia 2024. Itulah niat orang yang tidak baik. Orang yang sok tahu, gubernur tapi sok bicara negara. Merasa sudah pendidikan barat hebat. Saya curiga aja tuh. Tindakan gubernur untuk mengajak pemerintah Indonesia ini, Jokowi untuk lockdown, mungkin ada antek juga. Ingin mengambil kalau negeri ini kacau, gaduh, Jokowi bisa dijatuhkan. Tapi Jokowi punya kepribadian hebat. Jokowi punya tim yang hebat. Saya yakin Jokowi juga dibantu oleh pemerintah Cina itu, yang sudah berpengalaman. Sekarang resesi dampak perang dari Rusia Ukraina itu sangat berpengaruh besar. Hasil minyaknya, kalau lihat di Eropa itu harga minyak tuh sampai naik 4 kali lipat. Banyak sekarang orang di Eropa itu musim panas dia pakai kipas angin, nggak mampu untuk bayar listrik. Saya nggak membayangkan nanti kalau musim dingin gimana pakai heater. Tapi negeri kita ini damai, aman, tenang, masih bisa terkendali semuanya. Ini berkat semua kerja Jokowi. Jokowi sudah berangkat kemarin ke Ukraina. 12 jam naik kereta. Selain untuk mendamaikan, juga untuk kepentingan bangsa Indonesia. Alhamdulillah, kita punya presiden yang sangat terhormat di negeri orang. Yang setiap beritanya itu akan menjadi berita dunia. Dalam hal ini aja negara tetangga kita nih, Malaysia, Singapura, banyak orang Malaysia dan Singapura, kemarin teman baru berangkat dari sana, semua memuji kepemimpinan Jokowi. Jokowi mampu mengendalikan negeri ini. Nah, kita juga akan menghadapi Pilpres 2024. Saya coba ingin mengundur ke belakang lah. Saya ingin mengajak kita bersama-sama berpikir untuk maslahat negeri ini, untuk kemajuan negeri ini. Secara dunia ini, kita masih cuma sakit. Akan ada isu nanti kata 2023, isu resesi yang lebih berat lagi. Ini kita perlu pemimpin yang sudah punya pengalaman besar, punya pemimpin yang punya mental besar. Kita nggak ragukan lah kalau kepemimpinan Jokowi itu. Banyak keajaiban yang dilahirkan dari Jokowi yang tidak dimiliki pemimpin sebelumnya. Dulu waktu Amin Rais masih sok berkuasa, menganggap remeh Jokowi yang katanya terkesan pelangak-pelongok kurus, ternyata Jokowi ini bagi saya apa? Punya mental kesatria, punya mental pemberani, punya mental menang dalam membawa negeri ini. Dan ternyata itu ada hasilnya. Amin Rais pernah melecehkan Jokowi, kalau berani ambil Freeport, ternyata Freeport sudah selesai, diambil Jokowi. Dan kita akan merasakan keuntungan yang lebih besar. Banyak dulu kebohongan mungkin waktu Freeport dikuasai oleh perusahaan Amerika. Saat ini kita yang bisa tahu hasilnya. Freeport itu sudah selesai oleh Jokowi. Belum lagi penjualan bahan baku timah. Dulu di era SBY dilepas itu. Dijual bahan baku, harganya murah, diolah di negara orang. Kalau saya nggak salah dengar, Indonesia hanya cuma dapat keuntungan dalam setahun 16 triliun. Tapi di era Jokowi setelah dihentikan, sekarang tidak boleh ekspor bahan baku, harus barang setengah jadi timah, Indonesia diprediksi bisa meraih 360 triliun.
Belum lagi menasionalisasi Chevron, Total, perusahaan minyak. Jokowi lagi mengenjot ini. Bagaimana nanti kita nih ke depan minyak tidak lagi impor. Mungkin kita bisa ekspor. Lah, kalau kita sudah bisa memenuhi minyak dalam negeri, kita negara yang kuat. Kita punya batu bara, kita punya kelapa sawit. Jadi benturan apapun dari negara luar, kita tetap stabil. Pertanian kita sekarang sudah nggak impor lagi. Ini kerja masih semua berjalan. Saya yakin nanti ini kedua tahun ke depan tuh kita benar-benar negeri ini apa? Bisa take off. Kalau kita punya pemimpin yang seperti Jokowi. Kalau kita digantikan saya masih khawatir aja. Saya ingin mengambil perbandingan lah negara Cina kemarin. Menjadi 3 periode untuk Presiden Cina, Xi Jinping. Dia melihat masalah kenapa diloloskan 3 periode itu. Karena Xi Jinping ini menunjukkan prestasi yang bagus. Kita masih ingat 30 tahun yang lalu atau 40 tahun yang lalu Cina tuh negara gembel, hampir dikenal tirai bambu. Keluar masuk mati. Sekarang Xi Jinping bisa dalam 10 tahun GDP-nya bisa 2 kali lipat. Belum pernah terjadi suatu negara dimanapun. Ini negara besar, penduduknya miliar, tapi bisa dimanage oleh seorang Xi Jinping karena dia bekerja dengan tulus membawa negeri ini. Akhirnya diperbolehkan untuk 3 periode. Kenapa? Ini dalam kondisi transisi. Kalau andaikan nanti Xi Jinping periode ketiga bisa lagi mendapat kelebihan, dia akan menjadi negara terbesar dan terkaya di dunia. Yang saat ini sekarang menjadi negara nomor 2 terbesar di bawah Amerika. Yang tadinya masih jauh, sekarang sudah bisa mengalahkan. Lah, dengan menimbang kondisi yang ada di Cina, negara maju aja itu masih membutuhkan seorang pemimpin yang hebat untuk melanjutkan kemajuan. Maka itu parlemennya membolehkan untuk 3 periode, semata hanya untuk pembangunan. Karena seorang Xi Jinping yang hebat. Jadi kalau kita masih terpaku kepada, maaf loh, hal-hal yang masih belum tentu menghasilkan konstitusi, ya kita akan kehilangan momen. Mana mungkin untuk membawa supaya negeri yang besar ini, negara yang baru berkembang, itu dibatasi 2 periode untuk seorang Jokowi loh. Saya tidak untuk yang lain, cuma saya kepingin Jokowi aja ini masih bisa membawa negeri ini melanjutkan. Kenapa? Kondisi ini masih belum stabil untuk negara ini. Kalau saya khawatir nanti 23 ada resesi lagi ekonomi, terus Pilpres 2024 dipegang oleh presiden yang baru, akan kewalahan membawa negeri ini. Belum punya pengalaman, belum punya mental. Yang utama dari negeri ini satu, perlu mental. Ini ada di Jokowi. Kalau pemimpin mau pinternya kayak apapun, kalau nggak punya mental akan gagal. Kalau saya lihat kalau pemain bola itu Jerman lah. Itu punya mental menang, Itali. Dalam keadaan kalah masih bisa mental untuk memenangkannya. Nah, ini di sini Jokowi ini saya perhatiin apa? Kalau lihat dari fisiknya biasa aja, tapi dia punya mental menang. Dia tidak akan kompromi membawa negeri ini supaya maju. Dan saya juga berharap IKN itu berjalan. Kita ini bangsa yang takut dengan perubahan. Pindah pemerintahan aja kayak mau kiamat. Padahal itu ingin membawa negeri ini maju. Jangan negeri ini cuma konsentrasi di Jawa. Masa penduduk 270 juta, ada 150 juta lebih di Jawa. Ini sudah timpang. Saya bangga dengan Jokowi. Berani membuat apa? Sesuatu yang baru. Untuk ekspansi. Bahwasanya Indonesia ini nggak anak Jawa. Dibuat di Kalimantan. Masih Indonesia. Kok pada ribut? Nggak pakai visa ke Kalimantan. Kita kembangkanlah Indonesia ini. Dengan hal yang baru. Kalau pemerintahnya baru, itu efeknya banyak IKN. IKN itu bukan hanya simpel mau pindah pemerintah. Ada efek-efek ekonomi yang besar di situ. Selain pengembangan kawasan, ada hasil-hasil yang besar. Maka dari itu, banyak negara-negara asing itu ingin investasi. Kalau nggak ada untungnya, ngapain investasi? Ini proyek besar. Tapi bangsa sendiri ini susah. Lah, ini kalau nggak diletakkan oleh seorang pemimpin yang bermental Jokowi, akan mundur lagi ini negara. Akan mundur lagi. Apalagi saya bilang, sampai yang saya khawatir, kalau andaikan ini dipegang oleh Anies, yang kiblatnya katanya boneka Amerika, akan mundur bahaya negeri ini. Karena apa? Anies itu akan melawan semua apa yang dikerjakan Jokowi. Dia kritik semua salah. Dan Anies juga menolak IKN. Ini kan bahaya. Kita sudah cukup pelajaran kemarin. Dari era Jokowi dan Ahok membangun DKI. Dipegang oleh Anies, semuanya rusak. Kita nunggu 5 tahun. Bagi saya itu kemarin 5 tahun apa? Buang waktu di Jakarta. Yang harusnya waktu zaman era Jokowi dan Ahok itu
Jakarta jadi kiblat provinsi yang lain. Tapi kemarin jadi caci maki provinsi yang lain. Saya cuma hanya berpikir apa? Ingin negeri ini maju ke depan. Ini Jokowi sudah membawa. Saya pastikan kalau Jokowi masih bisa memegang tanggung jawab ini lagi nanti 2024, yang kondisi negara juga lagi kurang sehat ini, dan Jokowi sudah jelas membawa pembangunan yang hebat, ini ke depan Indonesia selesai. Setelah itu silahkan Anda berkompetisi. Dan pemimpin selanjutnya apa? Negeri ini sudah punya sistem, sudah punya contoh pemimpin yang baik dengan mewujudkan karya yang baik. Jadi nanti siapapun pemimpin penggantinya, rakyat juga punya bisa alat ukur untuk menilai mana kerjaan kamu. Kita jangan turun berkiblat kepada negara yang sudah maju dengan patokan 2 periode. Karena seperti negara yang sudah maju itu, Pak, sistemnya sudah terbentuk. Berganti presiden tidak akan merubah itu kinerjanya. Kita ini negara berkembang, negara besar. Kita perlu kasih ruang untuk apa? Negeri ini punya sistem. Di sini saya cuma berharap parlemen bisa mengambil keputusan yang baik demi maslahat. Saya bukan mengecilkan Ganjar, saya bukan mengecilkan Prabowo. Dua-dua ini juga potensi bagus membuat negara ini. Tapi siapapun akan beban menjadi pemimpin di saat negeri ini masih belum sehat. Efek dari COVID aja ini masih belum stabil. Kena kemarin nanti akan terjadi resesi 2023. Saya nggak membayangin apapun. Saya mintalah bangsa Indonesia. Saya tidak ada kepentingan dengan Jokowi. Saya nggak ada seperak dapat. Demi Tuhan. Saya tuh dari pertama melihat Jokowi ini apa? Ini anugerah. Baru menemukan seorang pemimpin yang total bekerja untuk rakyat. Yang hidupnya setiap hari untuk rakyat. Hampir saya nggak pernah lihat Jokowi di istana. Kalaupun ada di istana, dia cuma hanya terima tamu negara. Tapi lainnya apa? Dia berkunjung ke daerah-daerah lain. Mungkin kalau saya nggak mampu. Saya melihat aja capek. Tapi karena Jokowi ikhlas, kerjanya baik. Lah, ini kenapa nggak dipertimbangkan? Kalau Cina aja negara maju bisa berpikir dewasa. Dilihat Xi Jinping ini punya nilai positif yang tinggi, bisa dipertahankan. Intinya apa? Bisa menghasilkan maslahat buat orang banyak. Kalau emang di Jokowi ini ada, karena tadi pertimbangan tadi itu, Jokowi seorang pemimpin yang bagus, yang telah berjuang mati-matian, dan kita telah dibuktikan dia membawa negeri ini dalam keadaan kena musibah terakbar mungkin di dunia COVID, masih nggak goncang ini ekonomi kita. Ini dihargai kerja Jokowi. Nah, apalagi sekarang nanti ada lagi ini resesi ini. Kalau negara lain juga resesi, kita juga akan kena imbasnya. Nah, ini dibutuhkan pemimpin yang punya keberanian, berani ngambil keputusan. Yang saya lihat apa? Di sini Jokowi. Kenapa? Sampai ini hari, saya belum ketemu sikap atau keputusan Jokowi yang berujung fatal buat maslahat negeri ini. Sampai saya lihat tidak pernah melihat tuh. Kalau saya bilang Pak Jokowi, Pak, manusia yang tepat di tempat yang tepat. The right man in the right place. Saya baru mendengar pandangan brilian bagi saya dari seorang gubernur NTT, Pak Victor, yang dia punya pandangan pribadi mengatakan lebih baik pemilu itu ditunda karena pemilu itu mengeluarkan biaya besar. Yang dia menimbangkan kondisi negara ini, dunia lagi resesi, yang dia punya pandangan yang luas. Dia juga bercerita negara-negara luar itu lagi kolab. Kenapa kok kita malah mengumbar-umbar duit untuk suatu pesta demokrasi yang itu tidak ada untungnya, membuang-buang uang yang nanti terjadi macam-macam yang tidak ada hasilnya. Sampai kata dia, andaikan 30% aja bisa dialokasikan itu dana pilpres ke NTT, NTT besok apa? Akan membantu uang, akan membantu negara. Kenapa? Bisa membangun NTT untuk memperdayakan wilayahnya yang mungkin sekarang belum maju, bisa maju dan bisa mandiri. Itu datang dari seorang Victor. Padahal maaf, dia dari Nasdem. Tapi dia ini seorang pemimpin yang hebat. Dia berani berbicara sesuatu hal sekalipun bukan dia menantang partainya. Tapi dia coba ingin menyampaikan pandangannya dia. Kalau emang benar kenapa harus tidak diterima? Dia hanya menyampaikan untuk supaya didengar oleh pemerintah. Lah, ini sefaham dengan saya. Saat ini sebaiknya apa? Jangan buang-buang duit. Kita sudah cukup tahu kemarin 5 tahun Gubernur Anies itu isinya cuma buang-buang duit. Bikin resapan gagal 400 miliar. Saya lihat kemarin sepeda di jalan dikasih plastik-plastik. Saya perhatikan apa? Sebulan hilang itu. Ini kan cuma nguber proyek, cari keuntungan. Kita juga sudah cukup pelajaran. Kita mendapat pemimpin yang buang-buang duit tanpa hasil. Formula E kayak JIS kayak dipasarkan hanya untuk prestis dia aja. Dia bukan memikirkan rakyat.
Lah, saya khawatir nanti. Saya bukan mengecilkan pemimpin yang baru nanti. Jujur aja lah. Kalau saya ngomong dari hati, Jokowi belum bisa dibandingkan oleh siapapun. Saya tidak berani membawa negeri ini mencoba-coba, karena salah-salah bisa fatal. Itu aja mungkin saya bukan menentukan. Saya ingin bersuara aja, Pak. Hati nurani saya, kalau boleh, dengan pertimbangan tadi itu, dengan menimbang yang kondisi dunia ini semua, apa salahnya Jokowi memimpin lagi demi kemajuan negara ini? Itu aja mungkin, jayalah negeriku. NKRI harga mati. Terima kasih.